Bu. Waalaikumsalam. Ibu, hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan mediasi ini. Izinkan perkenalkan diri, saya Siti Suryani LCMA, mediator bersertifikat dari Dewan Sejahtera Indonesia. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Selanjutnya saya persilahkan ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari ibu penggugat duluan, silakan ibu. Ibu, nama saya Rizka Bumbunya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Selanjutnya ibu penggugat kami persilahkan. Ibu, nama saya Rizka Bumbunya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Baiklah, sebelum mediasi ini dimulai, saya akan menjelaskan dulu fungsi dari mediasi. Jadi mediasi ini cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator ini atau di sini saya tidak memiliki kewenangan memutuskan dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini. Jadi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seseorang mediator memang diharuskan sebelum perkara ini diputuskan oleh hakim. Ya. Jadi kalau seandainya pun nanti dalam perkara ini kita belum menemukan titik temu, kalau memang dibutuhkan adanya kaukus, kita bisa lakukan. Jadi saya bisa bertemu dengan masing-masing ibu secara tersendiri, itu mungkin ibu-ibu bisa lebih mengungkapkan permasalahan ini secara lebih pribadi. Mungkin jika itu memang dibutuhkan nanti bisa kita tempuh secara terfokus. Jadi mediasi ini sifatnya netral dan berorientasi pada solusi itu. Baik, sebelumnya mungkin kita perlu menyepakati dulu peraturan yang berlaku selama proses mediasi ini ya. Ada usulan mungkin dari ibu-ibu sebelum saya buka tata tertib selama kita melaksanakan mediasi ini. Ya, mungkin dari ibu saja. Ibu Vika. Oke, baik, mungkin bagaimanapun ya tetap harus ada peraturan, tetap harus ada tata tertib. Yang pertama mungkin diharapkan masing-masing kita untuk bisa menahan diri, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak berucap dengan kata-kata kasar yang bisa menghambat jalannya proses mediasi ini. Ya, tidak boleh menyela pembicaraan. Jika salah satu pihak sedang saya persilahkan, mohon pihak yang lain untuk tidak menyela pembicaraan agar mediasi ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kira disepakati ya, ibu ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Rizka untuk menyampaikan permasalahan yang diajukan ini. Silakan. baik Bu. Jadi begini Bu masalahnya Bu. Ibu Vika ini Bu, dia datang ke saya Bu, dia pinjam uang Bu sekitar 100 juta dengan akad murabahah gitu ya, keuntungan 130 juta totalnya. Jadi kesepakatan awal kita itu bayar tiap bulannya 5 juta Bu. Jadi selama 26 bulan kan kalau kita hitung itu kesepakatan awal seperti itu Bu. Jadi bulan pertama, kedua gitu sampai 16 bulan gitu kan Bu. Itu semua berjalan lancar Bu. Tapi Bu di bulan di akhir 3 bulan ini ya Bu ya, 3 bulan belakangan ini Bu sudah tidak membayar lagi Bu, begitu. Jadi dari ini Desember, berarti dari Oktober Bu, dari Oktober, November, Desember Bu, ini udah nggak bayar lagi Bu, begitu. Sementara kan saya memang modal ini, duit ini ya kita putar, namanya kita pengusaha Bu juga Bu. Jadi memang karena masalah ini Bu, terkendala juga lah di seluruh usaha saya Bu, gitu. Ini sangat merugikan saya sekali sebagai pengusaha Bu. Jadi
saya merasa kecewa karena dari awal kita bagus hubungan kita, terus kemudian dia tidak membayar di 3 bulan belakangan ini gitu, sehingga usaha saya yang lain juga terkendala begitu Bu. Jadi saya sangat kecewa Ibu dengan masalah ini. Jadi akhirnya saya memutuskan karena tidak ada itikat baik selama 3 bulan ini, saya memutuskan lagi membawa ke pengadilan. Sudah saya serahkan saja ke pengadilan biar selesai semuanya gitu. Baik, terima kasih Ibu Rista. Saya sudah paham yang disampaikan. Jadi terkait awalnya berarti ada niat baiklah dari Ibu Rista untuk membantu Ibu kita untuk memberikan modal usaha ini, dan tentunya Ibu Rista sangat percaya bahwa Ibu kita akan memenuhi kewajibannya ini ya. Sangat percaya ya. Nah baik, sekarang selanjutnya kita dengarkan dulu dari penjelasan dari kita. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya yang dibilang sama Ibu Rizka itu benar Bu. Kita bisa kesepakatan akan membawa hal untuk mensupport usaha saya. Namun saya memang punya kendala nih Bu. Sejak bulan Oktober itu toko saya tutup, nggak sering buka gitu karena mulai dari alasan yang berterusan gitu, mulai dari suami sakit, kemudian saya punya kegiatan, kemudian di situ juga admin kami mengundurkan diri, kami nyari admin yang lain juga itu dapatnya gitu, sehingga toko kita tutup lah dan online pun nggak jalan gitu intinya, dan akhirnya saya kesulitan tuh untuk membayar cicilan sama Bu Rizka gitu. Namun perlu saya jelaskan di sini sebetulnya saya bukan nggak punya etikat baik, mungkin etikat baik yang dipahami Bu Rizka adalah membayar gitu. Tapi saya udah coba komunikasikan sebetulnya sama beliau, saya belum bisa bayar. Nah November juga begitu, dan kalau uang ini udah akhir November, 26 November kemarin kan kita banjir, dan itu saya juga kerugian juga gitu, berapa banyak sih berapa pakaian saya itu terendam air, dan itu kan nggak bisa dipakai lagi gitu. Dan ini sampai hari ini saya pun belum mulai aktif, belum bersih lagi tempat usahanya dari lingkungan gitu. Jadi memang 3 bulan ini saya belum bisa bayar cicilan sama Ibu Rizka gitu. Cuma saya udah berusaha mengkomunikasikan, minta keringanan waktu, minta peluangan waktu, dan ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena Ibu Rizka keringanan ya tidak baik itu ya dengan bayar. Nah posisinya sementara ini saya memang sedang terlalu gitu. Ini mungkin Ibu gitu. Iya baik. Ini Bu, ini kan kita bisnis ya Bu ya. Iya. Dalam dunia bisnis itu usaha sering sering mengalami kerugian, kemudian mungkin ke depan akan bangkit lagi. Jadi menurut saya kan Bu, untuk namanya bisnis, dan kebetulan jiwa saya memang juga bisnis saya juga terkait dengan utang ini juga Bu, karena memang ini semua saya sudah ada alurnya ini Bu, uang-uang ini gitu. Memang sudah ada pos-posnya begitu. Jadi ketika satu pos bermasalah, bisnis saya yang lain juga bermasalah Bu. Begitu, keuangan saya juga bermasalah. Maksud saya ada itikat baik sedikit, membayar Bu sedikit sejuta. Saya udah bilang, mau saya bukan nggak mau bayar, tapi saya memang lagi nggak punya, nggak ada gitu. Mau bayar dengan apa? Usahanya tutup gitu Bu. Saya mau bayar dengan apa? Jadi kalau bilang saya salah, kalau Bu Rizka ya seperti ini, mungkin saya salah karena saya nggak bayar. Posisinya saya nggak bayar, dan memang saya belum mampu bayar untuk saat ini. Itu intinya. Oke, baik. Jadi dulu kita kan di sini mencari solusi ya, mencari jalan tengah yang adil. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Jadi ini punya kedua belah pihak punya hubungan yang sangat baik awalnya, sehingga bisa mempercayakan uang yang jumlahnya tidak sedikit ini. Ya, tentunya kedua belah pihak dulunya punya hubungan yang sangat baik. Jadi kita juga tidak menginginkan hubungan ini bisa rusak. Ya. Jadi inilah agar perkara ini tidak berlanjut sampai ke pengadilan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemukan titik temu di sini. Ya.
Baik, saya bisa mengambil menarik beberapa permasalahan yang mungkin ada ketemu di titik temunya. Jadi saya lihat Ibu tergugat, Ibu Vika, siap untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Hanya saja beliau meminta waktu, meminta keringanan agar bisa kembali usahanya bisa berjalan lagi sehingga bisa lancar lagi melunasi, menyicil jumlah uang yang masih tersisa, berarti sekitar ada 50 juta lagi ya Ibu ya. Nah itu Ibu Rizka juga sepertinya tadi yang saya dengar juga memahami kondisi itu ya, memahami kesulitan yang dialami oleh Ibu Vika, hanya beliau juga butuh uangnya juga butuh agar dikembalikan gitu. Jadi gimana kalau kita turunkan jumlah nominal yang dicicil tapi dia pasti, bagaimana menurut Ibu Vika? Atau Ibu Rizka dulu. Ibu Rizka bersedia jumlah yang 5 juta tadi kita kurangi jumlahnya, jadi berarti jumlah bulannya jadi lebih panjang, masih lebih panjang lagi nih. Nah bagaimana Ibu? Ini Bu, kalau ditambah lagi bulannya kan Bu, saya setuju Bu, karena memang ini kan tetap karena siklus keuangan saya memang harus ada pemasukan kos-kosnya sudah ada Bu. Jadi kalau ditambah lagi bulannya, ditambah lagi kan Bu, kalau nggak Bu ininya perubahannya Bu, Jumlah uangnya kan ya. nanti nggak tahu Ibu ini kedepannya usahanya maju Bu, begitu. Nggak masalah saya 2 juta, 3 juta sebulan nggak masalah Bu, nggak usah 5 juta lagi gitu. Ya, bagaimana Ibu Vika? Ya gimana ya Bu, saya terpaksa menyetujui karena dalam hal ini saya tidak punya hutang gitu kan. Ya. Kalau kira-kira kalau dia harus pasti nih ya, atau ya Ibu Rizka bersedia jumlah nominalnya tidak ditentukan. Oh, jangan dia itu. Tidak ditentukan, tapi harus ditentukan ya. Kan bulannya juga harus. Ya, kalau nggak per bulannya kira-kira 2 juta pun Ibu bersedia ya. Paling minimal 2 juta Bu. Minimal 2 juta per bulannya sampai jumlah uangnya diselesaikan. Atau tadi ada permintaan Ibu Rizka, berarti jumlahnya ditambah kembali. Bagaimana Ibu? Ya saya setuju Bu, gimana yang terbaik ya. Dan tapi untuk bulan ini saya belum bisa karena masih juga. Cuma saya mohon keringanan sebulan lagi untuk ditunda untuk pembayarannya. Berarti kita mulai dari Februari. Dari Februari, bagaimana Ibu Rizka? Dari Februari 2026 kembali melakukan cicilan Ibu Rizka, Ibu Vika, insya Allah 2 juta per bulannya. Bagaimana Ibu? Februari Bu ya. Untuk poin itu? Ya. Keuntungannya gimana ya Bu ya? Iya. Bisa nggak Bu? Kalau kita juga harus memikirkan keuntungan nih Bu. ya, kalau keuntungan ini akadnya sudah akad dari awal ini Bu. Saya khawatir itu akan mempersulit Ibu Vika untuk melunasi jika jumlahnya akan bertambah lagi. Nah, tapi itu terserah dari Ibu Rizka karena saya tidak memutuskan, saya tidak bisa memutuskan. Nah, kalau memang jumlahnya tetap 130 juta sebagaimana akad awal, jadi yang sudah dilunasi 80 berarti sisa 50. Nah, nanti dicicil mulai Februari nanti 2 juta, berarti itu ada sekitar 25 bulan lagi. Bagaimana kalau ini memang diminta kebesaran hati dari Ibu karena teman Ibu ini sedang dalam kondisi kesusahan, jadi nominalnya tidak ditambah dari jumlah akad perubahan. Dengan berberat hati ya Bu ya, dengan berberat hati saya akan terima Bu, daripada saya nggak dapat untung sama sekali Bu. Saya udah capek juga kan Bu, pertemanan kita buruk jadinya Bu, tapi saya usaha saya juga rugi. Ya dengan berberat hati dah Bu, biar selesai masalahnya. Saya pusing, sudah pusing saya, biar selesai Bu. Ya, biar selesai. Ibu bersedia ya,
dengan yang kita ini kan tadi bersedia ya, tentunya Ibu bersedia. Ada yang lain yang ingin disampaikan? Saya jujur berterima kasih atas kebesaran hati Ibu Rizka karena bersedia pada akhirnya menolong saya lah. Ya selanjutnya saya posisinya saat ini terserah bagaimana yang baiknya sebagai mediator. Ya sini saya cuma menunjukkan bahwa sebetulnya bukan saya nggak mau bayar, tapi karena kondisi aja saya seperti ini. Karena 16 bulan sebelumnya kan saya lancar-lancar aja bayar. Baik, Ibu Rizka, disepakati artinya ada itikat baik dari Ibu Vika untuk menyelesaikan ini. Cuma sekarang memang kondisinya sedang sulit, sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Sebagaimana sebelumnya 16 bulan itu lancar, berarti kan beliau pada dasarnya kalau usahanya itu bagus pasti memenuhi kewajibannya juga dengan sangat baik gitu. Cuman dalam 3 bulan terakhir ini yang ditambah baru banjir, mungkin akan mengalami kesulitan. Jadi memohon kebesaran hati Ibu untuk jumlah cicilannya dikurangi dengan memperpanjang waktu pembayaran. Ibu, Saya sudah lakukan ya, ya Bu. selesai masalah ini. Saya udah pusing Bu, usaha saya itu banyak yang bangkrut ini Bu. Udah biar selesai itu. Yang penting dibayar itu 2 bulan ya Ibu Vika ya, Februari ya saya tunggu ya. bulan Februari. Cuman saya harap juga kalau memang dalam bulan Januari ya rezeki siapa tahu ya, mudah-mudahan juga memang sudah kita duga memang tidak, tapi kemudian alhamdulillah bagus. Mungkin dari bulan Januari Ibu Vika akan bisa meneruskan cicilannya tadi. Cuma Ibu Vika nggak berani berjanji, ya Bu ya. Baik ya. Saya kira sudah kita capai kesepakatan. Jadi terkait kelanjutan pelunasan sisa hutang yang masih tersisa 50 juta ini, maka Ibu Vika akan mencicilnya mulai bulan Februari dengan nominal 2 juta rupiah per bulannya hingga hutang itu lunas. Dengan catatan jika memang ada kemungkinan, jika memang punya kemampuan untuk lebih dari 2 juta, ya mudah-mudahan itu bisa diselesaikan lebih cepat lagi.